Halo Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini kita akan membahas saham lagi ya. Saham ini adalah salah satu saham yang ada di ebook watchlist kami. Nah, mengenai ebook watchlist ini bisa teman-teman dapatkan secara gratis ya dengan cara klik link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Karena di dalam ebook tersebut ada 5 saham yang menurut analisa kami masih undervalue, bisa menjadi tambahan referensi buat Anda semua ya. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terupdate ketika kami upload video yang terbaru ya. Dan selamat menonton. Ya, video kali ini kita akan membahas mengenai saham Arna ya, atau emiten Arwana Ceramics. Nah, sebenarnya emiten ini pernah kita bahas juga di tahun kemarin, tahun 2021 ya, di bulan Oktober. Ya, waktu itu kita beri judul Wonderful Company ya, dan punya pabrik terbesar di dunia, tahan krisis, ekspansif, layak hold selamanya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian di tahun ini kita bahas lagi sekitar bulan Juli lalu, yang dimana kami beri judul prospek saham growth company dan apakah layak di hold selamanya, ya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat pergerakan harga sahamnya saat video tersebut kita upload ya. Nah, video tersebut kita upload sekitar bulan Oktober ya, waktu itu harganya masih di kisaran 700-an. Kemudian di tahun ini kita upload di bulan Juli harganya sekitar 1000-an. Nah, kalau misalkan ya kita baru mengikuti mengenai saham Arna ini sejak video di bulan Juli tersebut kita publish ya, setelah kita publish videonya harga sahamnya turun kan gitu. Ya, harga sahamnya turun, padahal di video tersebut saya ilustrasikan bahwa kinerjanya bagus, kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi harga sahamnya turun. Nah, bagi kita yang nggak paham dengan konsep investasi, pasti akan menyalahkan nih. Wah, ternyata harganya turun kan, perusahaannya padahal bagus loh, tapi tetap harga sahamnya bisa turun. Nah, itu bagi mindset orang-orang jangka pendek seperti itu ya. Dia hanya melihat pergerakan harga saham dalam jangka pendek ya. 3 bulan turun gitu, berarti menandakan bahwa fundamental bagus tidak menjadi jaminan kalau harga sahamnya turun. Iya, kalau kita ngelihatnya jangka pendek. 3 bulan tuh jangka pendek atau jangka panjang? Masih jangka pendek gitu ya. Kita bicara mengenai investasi jangka panjang ya, time horizonnya harus panjang di atas 1 tahun. Ya, bahkan 1 tahun sendiri itu masih waktu yang pendek sebenarnya ya, jadi benar-benar di atas 1 tahun. Kemudian di bulan Oktobernya mulai nih rebound lagi, dan harganya saat video ini diambil harganya sudah masuk ke harga BEP di bulan Juli lalu, kira-kira seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita tarik time horizon yang lebih panjang lagi, secara year to date harga sahamnya sebenarnya udah naik 22% nih. Jadi dari awal tahun 2022 sampai sekarang sebenarnya harga sahamnya sudah naik 22%. Ya, apalagi kalau kita tarik lebih panjang lagi saat video pertama dipublish ya di bulan Oktober tahun lalu, ya harga sahamnya sudah naik 41,3%. Dan ini yield yang bagus ya. Yield yang bagus ini sudah menghitung dividen untuk time horizon 1 tahun gitu. 1 tahun kenaikan yield 41,3% ini masih bagus gitu ya. Dan saya optimis ya, harga sahamnya ini pun juga nanti akan naik lagi di tahun-tahun depan seperti itu, sepanjang kinerjanya masih terus naik. Nah, sekarang kita akan bahas nih untuk kinerja posisi kuartal 3-nya, apakah masih ada potensi atau tidak ya. Kita sekilas bahas mengenai company profile-nya dulu ya. Kalau kita bicara mengenai company profile, pertama kita lihat dulu pemiliknya siapa sih. Nah, ternyata pemilik terbesar dari Arna adalah Bapak Tandean Rustandi. Itu memiliki 37,3% perusahaan, dan juga PT Supra Kreasi Era Dinamika ini memiliki 14,13%. Yang dimana Pak Tandean ini dia juga pemilik dari PT Supra Kreasi Era Dinamika ini juga gitu ya. Alias ya pemiliknya ya tetap ini gitu. Jadi masih punya pemilik yang jelas ya. Publik berada di porsi 48,5%, yang menurut saya masih aman ya. Di bawah 50% ini masih bagus menurut saya. Oke, jadi Arna sendiri ya, menurut majalah dari Ceramic World Review, Arna ini adalah perusahaan terbesar nomor 9 di dunia.
Ya, dan otomatis di Indonesia ini adalah pabrik terbesarnya. Ya, jadi dia merupakan istilahnya pemain besar untuk Indonesia bahkan dunia ya. Kemudian pabrik dari Arna ini ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Ya, sekelas saja kita bahas saat ini sampai tahun 2021 perusahaan memiliki 44 subdistributor dengan 33.980 outlet ya, yang dimana outletnya ada di semua pulau besar di Indonesia itu Arna ada outletnya ya. Jadi istilahnya penyebaran untuk produknya sudah menyebar banyak gitu ya, hampir di seluruh Indonesia. Mengenai kapasitas produksi selalu naik, setiap tahun selalu naik ya. Kenapa kapasitas produksi selalu naik? Karena permintaannya juga selalu naik ya. Pemanfaatan kapasitas terpasangnya setiap tahun selalu naik. Yang menarik adalah di sini ya. Ini adalah kategori produk dari Arna. Nah, warna hijau ya, ini adalah produk-produk yang menyasar untuk segmen menengah ke bawah ya. Inilah yang biasa dikategorikan di Arna ini sebagai best buy-nya. Kemudian ada reguler. Reguler ini pasar reguler ya, dan yang biru ini adalah produk Digi Uno yang dimana ini adalah menyasar segmen menengah ke atas ya, middle up. Nah, menariknya dari tahun 2015 sampai tahun 2021 untuk segmen middle up-nya ini diperbanyak gitu. Diperbanyak, dan sekarang masuk tahun 2022 ini Arna juga memiliki produk eksklusif ya, produk yang ditujukan untuk segmen eksklusif saja ya. Ini yang di kolom warna merah ini. Nah, artinya apa? Artinya Arna sudah mengetahui nih bahwa ketika terjadi resesi, mereka-mereka yang masih belanja ya, daya belinya masih kuat adalah mereka-mereka yang berada di segmen golongan menengah ke atas. Yang artinya nanti ada isu resesi ya, ada isu tahun 2023 gelap dan sebagainya. Nah, Arna sudah nggak khawatir lagi. Kenapa? Karena produk untuk segmen menengah ke atasnya ini sudah menjadi mayoritas. Nah, disitulah kenapa saya menganggap bahwa Arna ini kebal resesi seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke laporan keuangannya ya. Di sisi neraca sudah kita pastikan bahwa neracanya sehat ya. 21% dari aset Arna adalah kas. Kalau perusahaan memiliki kas yang besar, biasanya dividennya tinggi dan terbebas dari gagal bayar utang seperti itu ya. Kita ngelihat juga utang banknya pun juga kecil, hanya 43 miliar dibandingkan posisi kas yang 516 miliar untuk posisi September 2022 ya. Jadi ini menurut saya perusahaannya sangat sehat ya. Kemudian kalau kita ngelihat rasio DER atau debt to equity rasionya juga kecil. Di tahun 2022 posisi September hanya 2,5% saja. Ya, alias ini ya hutangnya ini ya sekedar untuk membangun relasi dengan bank, kira-kira seperti itu ya. Karena sejatinya Arna ini sebenarnya tidak butuh hutang bank. Oke, sekarang kita masuk ke kinerja operasionalnya. Posisi September 2022 secara tahunan Arna mampu mencetak kenaikan pendapatan 6,2%. Dan yang menarik adalah laba kotornya naik 21,4% dari 677 miliar menjadi 822 miliar. Nah, kenapa laba kotornya bisa naik signifikan? Karena efisiensi ya. Jadi kalau teman-teman membaca lebih detail lagi di public expose-nya, kemudian mencari berita mengenai Arna, perusahaan ini mampu melakukan efisiensi yang bagus sehingga marginnya lebih tebal ya. Jadi walaupun salesnya naik 6% tapi laba kotornya naik 21%. Otomatis kalau laba kotor naik 21% ya laba bersihnya naiknya lebih tinggi, kira-kira seperti itu ya. Nah, cuman yang biasa ditanyakan oleh teman-teman adalah dari sisi salesnya, penjualannya ini mayoritas dijual ke PT Catur Sentosa Adiprana ini ya, atau emiten CSAP. Ini sebanyak 70% dijual di satu entitas ini. Nah, kenapa dijual di sini? Ya karena PT Catur Sentosa Adiprana yang memiliki jaringan distribusi yang terbesar gitu. Ya makanya perusahaan dia kerjasama dengan CSAP ini dan terbantu oleh penjualan dari toko-tokonya CSAP ini. Ya jadi di situ ya faktornya di situ, dan menurut saya sih nggak masalah juga ya. Oke, kemudian dari sisi laba bersihnya tadi ya, laba brutonya naik 22%, laba bersihnya naik 32% secara year on year dari 347 miliar menjadi 458 miliar. Dan ini menurut saya ya kenaikan yang bagus ya untuk
Arna ya. Nah, kita lihat dari sisi jangka panjangnya, baik dari sales maupun laba bersihnya. Ya, salesnya sendiri setiap tahun juga selalu naik ya. Tahun 2019 pernah turun, habis itu tahun 2020 saat pandemi justru salesnya naik. Ini yang menarik. Saat pandemi COVID, salesnya naik. 2021 makin naik lagi, dan proyeksi tahun 2022 ini juga masih naik ya. Kisaran ya kita anggap proyeksinya naik sampai akhir tahun ini naik sekitar 5 atau 6%. Kemudian yang menarik adalah laba bersihnya. Laba bersihnya kenaikannya cukup signifikan dibandingkan kenaikan salesnya ya. Laba bersihnya naik sejak tahun 2018 ke sini, kenaikannya cukup agresif. Ini adalah imbas dari yang tadi ya, produknya sudah mulai menyasar ke segmen middle up. Kemudian yang kedua, efisiensi yang dilakukan perusahaan ternyata berhasil. Ya, itulah membuat laba bersihnya selalu ekspansif ya. Nah, yang menarik juga dari Arna adalah dividen payout rasionya. Ya, tahun 2018 sampai sekarang dividen payout rasionya di kisaran 70%. Ya, 70%, dan ini adalah merupakan perusahaan yang royal, berarti ya, royal membagi dividen. Di mana dividen per sahamnya setiap tahun ini juga selalu naik. Jadi bagi kita yang sudah menghold saham Arna sejak lama, kita akan menikmati dividen yang selalu naik setiap tahun. Itu yang menarik ya, sepanjang kinerjanya masih terus naik ya. Kita bisa proyeksikan nih, dengan proyeksi laba di tahun 2022, kemudian dengan dividen payout ratio sekitar 70%, berapa dividen yieldnya untuk tahun depan ya. Nanti kita hitung di bagian akhir ya. Oke, kita bicara mengenai valuasi. Valuasi di sini saya biasanya ngelihat dari sisi ROE kemudian PBV ya. Dan balok warna abu-abu ini adalah menggambarkan ekuitas, dimana kalau ekuitasnya naik berarti saya menganggap perusahaannya selalu tumbuh ya. Jadi kalau ekuitasnya naik, ROE-nya stabil, nah di situ berarti bisa dikatakan bahwa perusahaan ini terus berekspansi ya. Nah, kita ngelihat garis warna ungu di bawah ini adalah garis ROE, di mana sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 ini ROE-nya selalu naik. Ini menandakan perusahaan ekspansif gitu ya, ekspansinya berhasil. Kemudian dari sisi price to book value di harga 1000 ya, jadi saya menghitung di harga 1000. PBV-nya menunjukkan level 4,3 kali, yang dimana ini adalah bukan level PBV puncaknya ya, dimana tahun 2013 dengan ROE yang hampir sama, tapi PBV-nya mencapai 8 kalinya. Ya. Maka dari analisa tersebut bisa kita simpulkan beberapa hal ya. Yang pertama adalah dari sisi neracanya saya katakan sangat sehat ya, kasnya berlimpah, hutangnya kecil ya. Kemudian dari kinerja perusahaan terjadi kenaikan kinerja di tahun ini, di mana pendapatannya sampai di kuartal 3 ini ya, secara year on year pendapatan naik 6%, laba kotor naik 21%, laba bersihnya naik 32%. Ya, jadi ini juga menunjukkan perusahaan ini masih terus bertumbuh ya. Yang ketiga, jika perusahaan dapat mencetak laba 588 miliar sampai akhir tahun 2022 ini, maka proyeksi ROE-nya mencapai 35%, dan ini adalah ROE tertinggi sejak tahun 2013 ya. Dengan laba 588 miliar, ROE 35% ya, kita hitung secara valuasi di harga 1000 menunjukkan level PBV 4,3 kali dengan PE ratio 12 kali ya. Dan potensi dividen yield-nya di tahun depan kurang lebih 4-5%. Yang dimana saya simpulkan bahwa di harga 1000 ini masih masuk kategori harga wajar dari saham Arna. Nah, oke, itu tadi sekilas review mengenai saham Arna. Terus kira-kira targetnya berapa di harga sahamnya? Nah, teman-teman bisa lihat lagi di ebook watchlist-nya ya. Karena di situ ada target kira-kira berapa untuk kita bisa melakukan take profit ya. Cuman sekali lagi teman-teman sekalian ya, bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi saya tidak mengajak membeli, saya tidak mengajak menjual. Semua resiko ditanggung Anda masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.